Halo, perkenalkan nama saya Mutaharo. Untuk kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai BMC. Apa itu? BMC adalah Business Model Canvas. Video ini saya lakukan sebagai tugas akhir mata kuliah kewirausahaan. Baik, yang pertama, definisi. Business Model Canvas adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen untuk membantu perencanaan bisnis sebelum dibentuk. Model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Dalam buku tersebut, Alexander mencoba menjelaskan sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. Yang kedua, 9 elemen dalam BMC. Yang pertama yaitu Customer Segment. Elemen pertama yang harus kita miliki dalam memulai business model canvas ini adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis kita. Sebagai contoh, misalnya saya Halu memiliki toko perkakas bayi. Namanya Muto Baby and Studio Photo. Nah, di sini target pasar saya adalah yang pertama, bayi usia 0 sampai dengan 5 tahun. Kedua, senang mengikuti tren fashion dan lifestyle milenial sekarang ini. Karena saya lihat sekarang ini banyak bermunculan ibu-ibu muda dengan bayinya yang wira-wiri di media sosial. Bahkan sering sekali saya lihat para orang tua senang sekali memposting si lucu dengan baju-baju dan aksesoris yang begitu menggemaskan. Nah, selanjutnya yaitu elemen yang kedua, value proposition. Elemen ini merupakan penjelasan dan rincian dari keunggulan produk dan apa saja sebenarnya poin-poin yang bisa mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi target pelanggannya. Hal ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis kita dengan bisnis yang lainnya atau keunikan usaha kita. Nah, di Muto Baby ini, keunggulan yang membedakan dari stand fashion baby yang lainnya yaitu di Muto Baby menyediakan model-model genre yang mana pastinya biasanya mengikuti style orang tuanya. Dari model gaya anak indie, rock and roll, sampai dengan dangdut style. Selain itu, studio foto Muto Baby ini juga sama, menyediakan properti yang custom sesuai dengan pesanan pelanggan. Setiap awal bulan akan diberikan semacam piagam atau sertifikat dan hadiah yang menarik untuk foto terbaik dan tergemas yang penilaiannya kita ambil dari berapa like dan komen di media sosial Muto Baby. Yang ketiga, channels. Melalui penggunaan channels atau alat pemasaran yang tepat, kita baru bisa menyampaikan value proposition kepada customer segment. Jadi, kita bisa mulai memikirkan channels yang mau kita gunakan dengan baik, karena penentuan channels adalah salah satu elemen penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Misalnya, kita bisa memasarkan bisnis kita lewat media sosial, brosur, website, dan lain sebagainya. Dan di Muto Baby ini, kami lebih memilih media sosial sebagai channels yang akan kami gunakan sebagai tempat untuk memasarkan Muto Baby dan studio foto. Selain buka offline, Muto Baby juga standby di online. Produknya bisa dipesan, kang fotografernya juga bisa di calling-calling. Kemudian keempat, customer relationship. Customer relationship adalah cara-cara yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan customer segment. Biasanya, banyak orang yang bingung membedakan antara customer relationship atau channels. Kata kuncinya adalah relationship. Customer relationship soal hubungan, kalau channel soal cara kita menjangkau customer segment. Nah, di Muto Baby ini, kami ingin pelanggan kami menjadikan kami adalah candu. Bagaimana pelanggan ingin lagi dan lagi, alias long term, dengan pelayanan yang maksimal, ramah, dan menyenangkan, produk berkualitas dan hasil foto yang memuaskan, kami harap akan menjadi candu bagi para pelanggan untuk mempercayakan kami. Selanjutnya yaitu revenue stream.
Revenue streams ini merupakan bagian yang paling vital di mana perusahaan atau usaha memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal ya, untuk mendatangkan keuntungan yang besar pastinya. Nah, karena semua produk atau fashion dan aksesoris yang tersedia di Moto Baby adalah hasil kami sendiri, kami semaksimal mungkin menghasilkan banyak produk kualitas good, dan meminimalisir menghasilkan sampah atau sesuatu yang akan dibuang. Selain itu, untuk produk-produk yang ada kerusakan sedikit, kami akan perbaiki. Akan tetapi, tidak untuk kami jual, melainkan kami sumbangkan di panti asuhan misalnya. Selain sebagai cara berbagi, secara tidak langsung kami juga sedang memasarkan produk kami loh. Apalagi sekarang yang semuanya akan wirawiri di media sosial, ya kan? Baik, kemudian yang keenam, Key Research. Key Research adalah hal-hal paling penting yang harus kita punyai agar key activities bisa dijalankan dan value proposition bisa diberikan pada customer. Ada beberapa yang menjadi kunci Moto Baby. Pertama, brand sendiri. Kedua, hak paten. Ketiga, peralatan studio yang lengkap dan canggih pastinya. Tenaga kerja yang profesional dan top market top. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketujuh, key activities. Kolom key activities harus diisi dengan kegiatan wajib yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan value proposition yang ditawarkan. Di Moto Baby ini yang kami lakukan banyak sekali. Salah satunya yaitu pembelian bahan mentah seperti kain dan lain sebagainya. Kedua, desain stylenya. Ketiga, produksinya. Keempat, pemasaran produksinya. Problem solving, pembuatan suggestion system untuk cost saving, baik hard saving maupun soft saving. Selain itu, kami juga mempunyai tim QCC, Quality Control Cycle. Setiap tim akan membuat improvement untuk meningkatkan kualitas dan saving. Selain itu, di sini kami juga melatih kreativitas setiap karyawannya. Di Moto Baby ini, setiap karyawan harus update bergulirnya style setiap harinya. Kenapa? Agar kita tidak ketinggalan dan selalu update. Selanjutnya yaitu ke-8. Key partners adalah pihak-pihak yang bisa kita ajak kerjasama. Moto Baby banyak bekerjasama dengan pegiat seni, misalnya artis, kemudian social man, dalam hal ini agar kita mendapatkan pasar tentunya, dan juga bekerjasama dengan penghasil kain dalam negeri yang juga mengekspor kainnya. Dengan begitu secara tidak langsung kami juga mengikuti nih tren fashion dunia, bekerjasama dengan penyedia kurir cepat dan handal hasilnya. Yang terakhir yaitu cost structure. Cost structure adalah rincian biaya-biaya terbesar yang harus kita keluarkan untuk melakukan key activities dan menghasilkan value proposition. Seperti yang sudah disebutkan pada key activity, dari proses panjang kami menghasilkan produk, kami akan selalu mencari cara agar selalu ada proses cost saving, yang itu artinya kami akan mengurangi biaya. Dengan begitu hasil yang kami dapatkan bisa meningkat, seperti biaya pemasaran melalui produk hasil perbaikan yang dijadikan sumbangan, peningkatan kinerja dan kreativitas karyawan, semisal dari skill 3 desain per hari bisa naik 4 atau 5 desain, yang itu artinya saving waktu. Peningkatan skill pekerja di pabrik produksinya, semakin skill bertambah, waktu proses berkurang dan kualitas akan naik tentunya. Dengan kerjasama dengan pengrajin dalam negeri, yang itu artinya harga bahan baku terbilang lebih murah ya, dan yang lain sebagainya, dari pengeluaran listrik, bahan baku, gaji karyawan, dan lain sebagainya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kekeliruan, mohon dimaafkan dan diingatkan ya. Komen aja di bawah nih di kolom komentar.
Oke, dadah, see you.